Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Hadratal mukarramin, para pemirsa, para ahli agama-agama membagi perkembangan kejiwaan manusia dalam beragama menjadi 3. Yang pertama disebut sebagai paradiso, yaitu suatu kondisi di mana jiwa manusia mengalami ketentraman. Jiwa manusia tidak ada penderitaan sama sekali. Dalam hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani, bahwa sesungguhnya jiwa bayi itu adalah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan suci, tanpa ada dosa, tanpa ada noda sedikit pun. Orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk tetap merawat, menjaga kondisi fitrah yang ada dalam bayi ini sampai dengan anak-anak ini dewasa. Ketika orang tua abai terhadap pendidikan agama anak-anaknya, maka bukan tidak mungkin anaknya akan keluar dari kondisi fitrah ini. Jamaah sekalian yang berbahagia, seorang bayi sampai dengan dia umur akil balik, ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru, perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan yang melanggar, maka perbuatan-perbuatannya itu tidak dihukum sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan-perbuatannya itu akan dihukum sebagai suatu hukuman dalam bentuk pendidikan terhadap diri mereka. Kemudian berikutnya adalah apa yang disebut sebagai inferno, yaitu suatu kondisi kejiwaan manusia yang mana manusia mengalami penderitaan yang sangat kuat. Dalam hal ini manusia ketika dia ini mulai berumur akil balik, ketika dia dewasa, maka manusia itu disebut sebagai mukallaf. Artinya dia terbebani dengan kewajiban-kewajiban agama. Dia wajib untuk menjalankan sholat, dia menjalankan kewajiban puasa, dia wajib menjalankan ibadah zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Demikian pula orang yang mukallaf juga terkena kewajiban-kewajiban yang sifatnya sosial. Misalnya dia hidup dalam suatu keluarga, dia menikah, maka dia punya tanggung jawab sosial berupa dia harus mencarikan nafkah untuk keluarganya, untuk anaknya, dan untuk istrinya. Dalam pencarian nafkah ini, dia harus berebut, dia harus berkompetisi bersama dengan laki-laki orang-orang dewasa yang lainnya. Dalam hal ini kadang-kadang kompetisi terjadi secara fair, dan kadang-kadang kompetisi berjalan secara tidak fair. Hal ini adalah sesuatu yang wajar terjadi pada manusia, karena manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif. Dhaif artinya manusia itu lemah ketika menghadapi godaan-godaan untuk berbuat tidak fair kepada orang lain. Kadang-kadang ketika dia tidak fair, dia menyikut temannya. Kadang-kadang dia menjatuhkannya. Kadang-kadang dia melakukan hal yang lebih buruk lagi terhadap teman-temannya itu. Hal ini sesuatu yang biasa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana li rabbih lakanud wa innahu li hubbil khairi lasyadid,
bahwa manusia itu adalah sangat menentang terhadap Tuhannya, dan manusia itu sangat cinta terhadap hartanya. Cinta pada harta itu boleh nggak? Boleh, tapi cinta pada harta itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada fikih muamalah. Ketika manusia tidak fair dalam mencari harta, ketika manusia tidak fair terhadap manusia yang lain, maka manusia akan terjatuh pada apa yang namanya dosa. Ketika manusia melakukan suatu dosa, maka hati manusia yang ketika bayi sampai dengan dia berumur akil balik, yaitu hatinya waktu itu bersih, suci, maka ketika dia melakukan dosa, maka hati yang suci itu akan terkena noda-noda. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak noda itu, sampai kemudian manusia itu saking banyaknya dosanya, maka hati yang tadinya bersih, putih itu kemudian menjadi hitam legam karena dosa-dosanya. Hati yang tadinya itu adalah merupakan hati yang nurani, hati yang dicahayai oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubah menjadi hati yang zulmani, hati yang penuh dengan kegelapan. Jamaah sekalian yang berbahagia, ketika hati manusia sudah gelap, maka suatu saat manusia akan mengalami kehancuran, suatu saat akan mengalami kerusakan yang seberat-beratnya. Karena itulah manusia akan mengalami tahap yang ketiga, yaitu tahap yang namanya purgatorio, yaitu suatu tahap ketika manusia melakukan penyucian terhadap kotoran-kotoran yang ada dalam batinnya, penyucian terhadap kotoran-kotoran yang ada dalam kertas putih yang ada dalam batinnya itu. Kita sebagai orang Islam sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu tiap hari melakukan purgatorio. Tiap hari kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Ibadah sholat 5 waktu adalah ibadah yang sifatnya mengampuni dosa-dosa kita, mensucikan dosa-dosa kita. Kita juga diajari oleh Rasulullah SAW untuk selalu membaca istighfar minimal 100 kali dalam sehari. Ini juga merupakan efek purgatorio yang sangat besar sekali. Demikian pula semua kebaikan yang kita lakukan, semuanya memiliki efek purgatorio yang sangat besar sekali. Kita hari ini berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bulan purgatorio besar-besaran. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW sabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu sendiri bagaimana umat Islam ketika di bulan Ramadan, mereka meningkatkan semua ibadah mereka, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sholat, kalau biasanya sholat sendiri ketika Ramadan keinginan untuk berjamaah sangat besar sekali. Sholat ketika biasa saja jarang dengan sholat sunnah, di bulan Ramadan kita melakukan sholat sunnah yang sangat banyak sekali. Di samping qobliyah ba'diyah, kita juga melakukan sholat sunnah taraweh. Belum lagi nanti kita juga melakukan qiyamul lail. Demikian pula dalam hal membaca Al-Quran. Kalau sebelumnya 1 bulan kita barangkali membaca Al-Quran itu 1 juz 1 bulan. Tapi ketika kita di bulan Ramadan, boleh jadi di antara kita ada yang khatam sampai dengan 5 kali. Demikian pula dalam hal kedermawanan. Di bulan Ramadan ini orang sangat mudah sekali untuk berderma kepada orang lain. Memberikan buka bersama, memberikan sahur misalnya, atau memberikan sodako kepada fakir miskin, dan kedermawanan yang lain. Jamaah sekalian yang berbahagia, proses purgatorio itu selama Ramadan luar biasa besarnya. Karena itulah di akhir Ramadan, setelah Ramadan, kita akan
mengalami yang namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada kebersihan batin kita sebagaimana ketika kita masih kecil. Oleh karena itulah maka Idul Fitri dianggap sebagai suatu kemenangan karena manusia menjadi atau mengalami proses yang namanya paradiso, suatu proses di mana batin manusia tidak lagi mengalami penderitaan. Karena itulah mari kita menjalani puasa ini dengan penuh semangat agar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi manusia yang utuh. Dengan menjadi manusia yang utuh, insya Allah kita juga akan menjadi manusia yang unggul di hadapan Allah, unggul di hadapan manusia. Semoga Allah selalu merahmati kita, semoga Allah selalu mengampuni kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.